kan. Terus aku cari, ya udah aku dapet tuh. Nanti tuh baju semua aku yang nyediain. Tapi kamu dikasih uang dong? Iyalah, fee-nya dikasih pasti. Pokoknya baju yang dikeluarin atau dibeli pasti diganti sama dia. Jadi anak SD, SMP, sama kantoran. Jadi waktu itu sehari memang 5 orang. Dan bayaran mereka lumayan sih, buat cuman sekedar kayak gitu doang. Karena dia nggak main ya, cuman di handjob doang. Oh. Di handjob. Tapi kalau sama kamu main? Kalau sama aku enggak juga sih. Cuma handjob? Kadang main, tapi kadang enggak. Oh. Karena dia lebih ke situ, ke handjob. Kalau berempat kamu udah pernah? Pernah di Bandung. Paling banyak kamu berapa orang? Apanya Kak? Begituan ya rame-ramenya? Porsam. Berempat itu udah paling banyak? Ceweknya 3 atau cowok? Ceweknya 3, cowoknya 1. Oh oke, di Bandung gitu? Iya. Berarti kamu keluar kota dong? Iya, pokoknya tergantung tamunya. Itu kan aku dapat channel dari luar. Oh oke. Kalau itu harus siap emang. Tapi bayarannya gede ya kalau berempat? Itu atau udah sama di aja? ACC semua kan, perjalanan semuanya. Iya. Oh ACC. Nah ketika kerja di spa, kamu pernah nggak kegerebek sama aparatur negara, yaitu Bapak Polisi? Pernah. Di mana tuh? Di Cibubur itu. Di situ pernah digerebek? Pas baru beberapa bulan lah ya. Posisinya tuh puasa. Mungkin karena nakal buka gitu Iyalah, kan. puasa-puasa ngapain buka? Ya kan aku nggak tahu Kak, itu kan Iya. cuman aku kerja di situ, terus posisinya udah malam, harusnya kita memang close. Cuman itu ada tamu masih diterima, salahnya sama OB gitu kan. Posisi jam 11 malam yang megang temanku sih. Dan posisiku Dan pun digerebek? memang lagi megang juga. Terus iya digerebek langsung. Terus dibawa kamu? Awalnya sih nggak dibawa ya, karena kan itu Satpol PP-nya maksudnya nggak usah dibawa gitu kan. Cuman karena itu gabungan sama BNN gitu, narkoba, jadi dibawa semua. Terus kamu di interview BAP, sama polisi, Yes. kamu bilang apa? Ditanya apa? Ya kenapa maksudnya buka atau apa gitu, ya nggak tahu, kita kan cuman kerja gitu. Posisinya untungnya kita nggak ada yang main. Kalau main mungkin fatal sih gitu kan. Ya dari malam ketemu pagi, ketemu sore, ketemu malam baru lepas karena harganya belum deal. Intinya sih nyari uang Kak. Ditanyain itu, ada nggak polisinya itu ketuker nomor handphone akhirnya? Ya nakal sedikit. Kamu ngapain? Udah tahu puasa, pijit-pijit, mending pijitin saya aja di sini gitu. Ya gitu deh, biasa deh. Iya, bercanda itu bercanda. Bercanda. Oh, polisinya bercanda. Padahal aku pengen bener sini aku pijitin. Oh iya gitu. bener, mau ya? Ganteng pasti polisinya ya? Enggak. Oh, kalau ganteng mau pasti. Boleh kali ya. Nah, sudah dapat apa aja selama kerja di dunia malam, Mbak? Paling renovasi rumah sih, kendaraan udah itu aja sih. Mobil gitu udah? Enggak. Oh, motor. Oke. Yang penting sih bisa nyekolin anak aja sih. Anak 2 sama kamu semua sama orang tua ya? Iya. Kalau ketemu berapa lama sekali? Aku pulang seminggu sekali. Minggu sekali pasti pulang? Oh, jadi anak-anak Sama masih kenal sama ibunya lah ya? kenal lah. Anakku kan udah gede Kak. Umur berapa yang paling Yang besar? besar kelas 3 SMA. Oh, udah gede ya? Umur berapa Mbak sekarang? Aku. Cewek, cowok? Cowok dua-duanya. Oh, alhamdulillah. Mbak, kamu masih punya suami nggak? Enggak. Udah pisah? Pisah resmi? Bisa agama. Tapi nikahnya resmi? Resmi. Kenapa pisah agama? Pisah agama nggak ada lagi. Harus pisah resmi. Iya sih, nggak diurus. Kalau nikahnya nikah resmi. Tapi kalau misalkan tiba-tiba suami kamu tahu kamu pekerjaannya kayak gini gimana? Ya nggak ada urusan. Dia kan udah ninggalin. Lagi dia juga udah nikah lagi. Kenapa dia ninggalin? Ya maksudnya aku sih sebenarnya yang minta pisahkan karena dia rumah tangga ini flashback aku aja ya ke belakang cerita. Dulu tuh hidupnya dia ya emang pasti perempuan terus sih. Perempuan. Dan fatalnya aku memang perempuan itu dibawa ke rumah. Ke rumah yang kita tempatin. Lagi ada mbaknya? Aku nggak kerja. Posisinya aku kerja karena kita waktu itu introspeksi diri masing-masing. Aku di rumah orang tua. Dan di situ fatal lah buatku karena udah dibawa. Iya, Dan karena aku bawa lihat ya. langsung. Dan memang ribut hari itu juga di situ. Sama perempuannya juga? Kamu sikat nggak perempuannya? Ya aku kalah lah karena kan dia dibelain sama itu mantan suami aku. Akhirnya dinikahin yang cewek ini nggak? Bukan, beda lagi malah. Beda lagi. Beda lagi. Tapi aku udah nggak bisa nangis ya Kak? Iya nggak usah, ngapain nangisin laki-laki begitu, nggak perlu, nggak penting itu. Udah paling bener dah pijat ketemu sama siapa tahu jadi pijat itu plus atau nggak plus, ketemu tamu yang cocok, tamunya bisa nerima apa adanya, menikah kan kita nggak pernah tahu. Jodoh kita kan ada di mana aja, dipertemukan di mana aja sebetulnya. Nah hubungan kamu dengan mantan suami sekarang gimana? Udah nggak komunikasi karena Nanya dilarang. anak nggak? Enggak juga. Sama sekali, jadi nggak pernah ngasih nafkah buat anak?
Nafkah paling ya kalau dia lagi ada masih tetap ngasih sih, tapi semenjak dia nikah itu keuangannya diatur sama istrinya. Istrinya. Pekerjaannya apa sih sekarang? Kok bisa diatur sama suaminya? Sama istrinya keuangannya? Mantan suami. Iya. Apa ya aku sebutin? Apa? Perhubungan. Perhubungan. Perhubungan apa nih? Disub. Hah? Disub. Disub. Perhubungan disub tuh apa sih? DLAJ. Oh, DLAJ. DLAJ. Ya nggak apa-apa sebutin aja kan banyak yang kerja di situ. Tenang aja. Selama kita tidak menyebutkan secara detail nggak ada masalah. Oh, jadi dia suka main perempuan. Selalu nggak pernah berhenti. Ya pasti dia akan main lagi nih sama walaupun dia menikah pasti dia akan main lagi perempuan. Ya seperti itu sih. Karena itu udah tabiat. Biasanya kalau tabiat itu susah untuk Sifatnya ya dia. sifatnya susah untuk dirubah kecuali dirinya sendiri yang mau berubah. Hal tersedia apa Mbak yang buat kamu nangis yang pernah kamu rasakan selama bekerja menjadi kupu-kupu malam? Ya sedihnya sih kerja harus kayak gini terus gitu ya, kayak maksudnya kan kita juga ada titik di mana Jenuh. lelah, jenuh gitu. Makanya aku nggak pernah sih nangis kayak dibawa ke rumah. Makanya aku ngekos itu ya buat aku nangis, buat mencurahkan sendiri lah intinya kayak gitu. Ketika aku pulang ya aku tetap selalu ceria gitu sih. Yalah harus begitu. Nggak pernah mau nunjukin ke orang tua atau siapapun kayak gitu. Kapan Mbak mau berhenti? Ketika dapat imam yang memang bisa membawa aku. Jadi sampai dapat imamnya ya. Kalau nggak dapat terus kerja. Kalau nggak dapat ya pasti ada titiknya di mana Pasti ada lah kita. ya. Mungkin Ya itu buat saat ini tetap di jalan. Iyalah. Apapun yang Mbak lakukan cuma Mbak kok yang tahu baik buruknya, bagaimana untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan lah dapat imam yang baik. Nah, makanya kan tadi aku bilang, siapa tahu dari mijat atau dari aplikasi ketemu. Aku punya teman ya 2 orang. Aku kan berteman sama siapa aja, mau gembel kayak mau siapa kayak aku temenin, mau PSK pun aku temenin. Dia tuh PSK, tiba-tiba dia ketemu tamunya baik banget malah dikawinin sama tamunya. Sekarang dibawa ke Jerman. Kita nggak pernah tahu kan nama percintaan kita tuh berakhirnya di mana, kita nggak pernah tahu. Makanya jangan pernah menganggap buruk pekerjaanmu, gitu. Tapi jadikanlah itu satu pelajaran untuk hidupmu. Wah,